A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini sudah saatnya saya membongkar apa itu buah huldi yang sebenarnya. Pasti kalian terheran-heran dan terkaget-kaget karena buah huldi yang sering kita bicarakan selama ini sangat bertentangan buah huldi yang sebenarnya. Buah huldi yang sebenarnya tidak akan pernah terlintas di dalam pikiran saudara. Tidak akan pernah terlintas di dalam pikiran saudara. Buah huldi tidak punya pohon. Tidak seperti buah-buah yang lain seperti buah apel, buah jeruk, dan lain sebagainya. Tidak. Sebelum saya menjelaskan tentang buah huldi yang sebenarnya yang sering kita bicarakan selama ini, saya sedikit menyampaikan secara singkat tentang surga dan Nabi Adam. Saudara-saudara, selama ini yang kita pahami bahwa surga itu ada setelah kita mati atau setelah kita meninggalkan dunia ini. Ini yang kita sering dengar dan ini yang kita pahami selama ini. Surga ini sudah keliru. Kemudian, apakah Adam dulu di surga? Ini juga keliru, mustahil. Surga di akhirat sana itu ada jasad. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan, benarkah di surga di yaumul qiyamah ada buah-buahan,
ada kolam susu, dan semuanya. Semua serba lengkap. Benarkah itu ada? Kalau benar itu ada, untuk siapa? Siapa yang mau makan? Karena ia membutuhkan makanan itu jasmani. Ini juga keliru yang kita pahami. Jujur saudara, selama ini atau kebenaran yang selama ini kita yakini bisa jadi kesalahan yang kita sepakati bersama. Surga itu di dunia ini semua serba ada. Apa sih yang kurang di dunia ini? Tidak ada. Bidadarinya ada. Bidadari itu adalah wanita-wanita yang soleha. Bukan bidadari yang akan datang. Atau bidadari yang kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, bukan. Katanya di surga itu mengalir sungai-sungai. Iya, ini mengalir sungai, di bawah tanah ini ada sungai. Ada air mengalir. Ini surga dan neraka itu saat ini, saudara. Sekali lagi, benarkah Adam itu ada di surga? Surga yang mana? Subhanallah. Perhatikan saudara, karena kita masuk masalah buah huldi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dengan pasangannya tinggal di jannah, bukan surga tapi jannah. Semua buah-buahan itu boleh dinikmati Adam. Apa saja, cuma satu yang tidak boleh. Apa itu? Yaitu buah huldi. Jangankan menikmati, mendekati aja tidak boleh. Yang jadi masalah ini, apa sih sebenarnya buah huldi? Selama ini saya diam 1000 bahasa. Saya ingin mendengar penceramah-penceramah, apa sih buah huldi itu? Ternyata belum ada satu orang pun yang menyampaikan buah huldi apa yang saya pahami, yaitu buah huldi yang sebenarnya. Ketika buah huldi itu dimakan oleh Adam, ini ceritanya, lalu Adam itu dibuat ke dunia. Bahkan banyak saya pernah dengar, kita ini gara-gara Adam akhirnya kita ada di dunia ini. Kalau bukan karena Adam, kita di surga menikmati segala fasilitas. Subhanallah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, apa sih yang dimaksud buah huldi? Yang pertama, Allah itu menyuruh tinggal di dunia ini
dengan pasangannya. Segala yang ada di dunia ini boleh dinikmati Adam. Cuma satu yang tidak boleh. Apa itu? Maksiat. Sebenarnya yang disebut buah huldi itu adalah maksiat. Segala maksiat itu enak. Kata Romai Rama, kenapa sih segala yang enak-enak diharamkan? Maksiat yang disebut buah huldi yang ada di surga sekarang ini. Ketika kamu bermaksiat, maka kamu akan keluar dari surga. Bukan buah seperti buah jeruk, ada pohonnya. Buah huldi yang sebenarnya tidak ada pohonnya. Tidak ada. Jadi kekeliruan kita selama ini, keliru memahami surga, sudah keliru. Karena kita selalu berpandangan bahwa surga itu di akhirat nanti. Adam di surga itu awalnya di surga lalu dibuang ke dunia, itu sudah keliru. Ini loh surga. Alam ini surga, semua serba ada. Tidak ada yang kurang di dunia ini. Bidadarinya ada, wanita yang cantik-cantik, yang soleha, buah-buahan ada, susu ada, semua ada. Ini loh surga. Disinilah Allah menyuruh Adam, wahai Adam, tinggal kamu di jannah. Nikmati apa saja yang engkau ingin nikmati, cuma satu yang tidak boleh kamu dekatin. Buah huldi. Apa itu? Maksiat. Selama ini banyak pandangan buah huldi itu adalah buah dada wanita, bermacam-macam pendapat. Saya cuma tersenyum. Ternyata kita tidak mampu menggunakan akal fikir kita yang diberikan oleh Allah untuk berpikir. Kita terjebak di dalam iming-iming surga. Ada bidadarinya. Semua serba ada. Apa yang kita inginkan langsung ada. Keliru, saudara. Keliru besar jalannya kita. Artinya apa? Saya selalu berpikir, jangan-jangan atau bisa jadi kebenaran yang kita yakini selama ini adalah kesalahan besar yang kita sepakati. Apa sebab? Karena kita tidak mampu menggunakan akal pikiran kita. Kita selalu terdogma dengan iming-iming surga, bidadari di yaumul kiamah. Sekali lagi saudara, buah huldi itu tidak ada pohonnya, tidak seperti pohon jeruk, pohon apel, tidak seperti itu. Buah huldi itu tidak ada pohonnya. Kalau kita mau sebut ada pohonnya, ya pohonnya ya kita ini. Buah huldi itu masih, cuma inilah yang tidak boleh didekati, apalagi dilakukan. Segala maksiat itu saudara enak-enak. Bersinah enak. Mencuri enak. Enak kalau enggak ketahuan.
enggak nikmati. Makanya kata lagu Rhoma Irama, kenapa sih yang enak-enak diharamkan? Subhanallah. Semoga bisa dipahami. Gunakan akal dalam menuntut ilmu. Tapi setelah kamu sampai pada ilmu, jangan lagi gunakan akal. Akal tidak berfungsi setelah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.